Halo Sobat SAC, welcome back to Settle. Teman-teman, di sini banyak yang suka bingung nggak sih gitu dalam melihat laporan keuangan. Nah, di sini bukan bingung kayak ini artinya apa gitu kan, tapi lebih ke arah ini tuh angkanya bener atau enggak gitu loh. Jadi bener gak sih laporan yang dihasilkan dari software akurat ini bisa dipertanggungjawabkan atau enggak gitu, nilainya ini bener atau enggak sih gitu ya. Jangan-jangan ini yang input tuh ada yang salah gitu. Mungkin ada ya feel seperti itu dalam melihat laporan keuangan yang dihasilkan si akurat ya. Entah kalau balance sih udah pasti balance ya karena software, cuman kan kita nggak tahu jurnal itu benar atau enggak gitu kan. Mungkin ada laporan yang nggak sama gitu loh, antara misalnya di neraca piutangnya segini tapi begitu kelihatan rincian kok nggak sama gitu. Itu salah satu dari sekian contohnya aja gitu ya. Ya tenang aja teman-teman, kayak gitu tuh nggak sendirian gitu, karena banyak sekali case seperti itu yang kami ya Set Akut Konsultan temukan gitu loh di banyak klien yang menghubungi kami. Pak, ini kok nilainya begini ya, ini kok tiba-tiba gede ya nilainya, karena apa gitu kan ya. Nah, case-case tersebut gitu kan, gimana sih cara SAC membantu masalah pengecekan database, nilai-nilai gitu kan, hal-hal apa aja yang perlu diperhatikan. Nah, kalau teman-teman ngerasa itu yang lagi dialamin, mungkin video ini sangat cocok buat kalian semua ya. Jadi ditonton sampai habis ya. Yuk kita simak videonya. Beberapa alasan kenapa laporan keuangan itu bisa dibilang gagal atau yang nggak bisa dipakai lah, nggak relevan juga lah nilainya gitu kan. Salah satunya adalah ketidakkonsistenan dalam melakukan input data gitu loh ya. Maksudnya begitu ada transaksi ya langsung diinput gitu. Ada pembelian, ada barang masuk tuh langsung diinput. Kadang ada juga yang inputnya itu nanti nunggulah Pak, ini kan belum saya input, ini belum ini gitu kan. Jadi nggak konsisten tuh antar departemen gitu. Yang ini departemen ini udah terima faktur, tapi yang departemen gudang belum input terima barang. Nah kayak gitu tuh, hal kayak gitu yang bikin laporan keuangan nggak konsisten gitu. Sehingga kan nanti HPP-nya jadi salah gitu loh ya. Barangnya belum masuk tapi orang udah mesti kirim DO nih gitu ya. Hal-hal seperti itu yang jadi kendala kenapa laporan keuangan itu bisa dibilang fail atau nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, itu juga hubungannya ketidakkonsistenan itu dari sisi human error juga ya gitu kan. Jadi oh ya udah demi cepet ya udah saya input aja dulu gitu kan, ternyata inputannya salah gitu. Misalnya dari salah nominal salah 0 aja udah beda jauh ya gitu kan. Salah konversi barang ya, tadinya beli 1 ton inputnya cuman 100 kilo misalnya gitu kan. Nah, hal kayak gitu itu yang bikin data itu ngaco gitu loh, sehingga HPP-nya jadi terlalu kecil. Misalnya harga 1 kilo tapi dia inputnya berapa gitu kan. Nah, itu yang jadi kadang kendala-kendala yang kita temuin gitu loh dalam melihat laporan keuangan yang mungkin menurut kita itu tidak oke lah ya, tidak relevan gitu loh ya. Lalu banyak juga karena pemahaman software gitu, mereka nggak paham bahwa kalau mereka nginput ini tuh hasilnya bisa ngejurnal ke sini loh, nanti bisa ke laporan keuangan loh, nanti laba ruginya bergerak loh kalau bikin jurnal itu. Nah, hal-hal itu juga yang tidak diketahui ya dari sisi penggunaan software. Dia pakai aja jurnal gitu kan, pakai modul jurnal umum misalnya gitu kan, dan yang dia nggak tahu bahwa itu ada impact yang ngaruh gitu kan. Ya udah piutangnya saya jurnal aja deh misalnya gitu kan. Ya bener saya jurnal, tapi mungkin di laporan piutang AR-nya itu masih ngegantung gitu loh. Nah, itu yang kan ketidaktahuan dari sisi software ya gitu. Nah, dan yang terakhir itu yang biasa terjadi, yang udah pasti ini biasanya hal itu terjadi karena tidak ada mentoring ya. Tidak ada mentoring, tidak ada monitoring gitu kan. Jadi nggak ada pengarahan gitu loh, nggak ada pengarahan, nggak ada kontrol gitu, nggak diarahin input yang bener kayak gimana, lu nggak dikontrol inputannya benar atau enggak gitu. Entah dari leadernya lah gitu kan, oh ternyata ini salah nih, begitu salah nggak dimentorin tuh anak buahnya, nih kamu inputnya kayak gini ya gitu kan, biar laporannya nggak kayak gini terus. Itu biasanya kendala yang beberapa kali kita temukan tuh di klien. Oke, lalu bagaimana peran SAC dalam menghadapi masalah-masalah tersebut gitu? Tentu saja dalam kejadian ini kita dihadapkan dengan hal seperti itu, kita sampaikan beberapa layanan yang bisa kita berikan ya. Yang pertama udah pasti kita lakukan implementasi gitu loh. Implementasi adalah memastikan bahwa user ini bisa menggunakan accurate dengan baik dan benar gitu ya. Jadi cara inputnya seperti apa, waktu inputnya seperti apa, kalau tidak konsisten akibatnya seperti apa gitu ya.
Jadi bisa kita lakukan hal tersebut gitu loh. Jadi kita brainstorming ulang. Even mereka udah bisa pakai, kita make sure lagi pakainya benar atau enggak gitu. Jangannya cuma bisa pakai doang, ya udah saya ngeklik ini hasilnya sama gitu kan, tapi ternyata jurnalnya ada yang salah kan nggak tahu ya gitu kan. Ya, jadi udah pasti kita lakukan implementasi yang tepat gitu. Dan implementasi ini juga sudah pasti di training oleh tim SAC yang sudah profesional dan berpengalaman. Di minimal orang-orang kami itu yang kami turunkan minimal 1 tahun sudah pernah berpengalaman di bidang sebelumnya gitu kan. Jadi dia sudah handle gitu kan. Jadi dia nggak ada kesulitan tuh dalam memastikan konsep-konsep bisnisnya itu bisa berjalan menggunakan Accurate ya. Lalu dari kami juga menyediakan jasa analisa laporan keuangan gitu. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan laporan keuangan kita bisa lakukan analisa gitu. Misalnya kita bisa lihat ini profit and loss-nya bener gak, sekian persen dari marginnya bisa menghasilkan segini, ini make sense atau enggak, ini kenapa bisa di bulan ini diskonnya begitu besar gitu kan. Lalu ada cost-cost di beberapa bulan yang memang besar atau seperti apa gitu kan, kita bisa lakukan evaluasi gitu ya. Sampai ke ujung-ujungnya udah pasti tax planning gitu, gimana kita lakukan tax planning terhadap sebuah perusahaan biar ya setiap tahun masalah pajaknya itu selalu tepat lapor gitu, nggak ada salah. Oke. Dari masalah-masalah tersebut tentu saja dengan mendatangkan tim SAC akan memberikan banyak sekali benefit gitu lah terhadap perusahaan-perusahaan. Ya, yang pertama udah pasti efisiensi waktu gitu kan dan biaya gitu kan, dibandingkan dengan coba handle sendiri belum tentu benar ya. Kalau udah salah kan nanti waktunya, biayanya yang keluar lebih banyak lagi gitu. Better ya udah panggil aja tim konsultan, udah pasti satu kali pengerjaan itu udah pasti beres gitu. Tinggal kita maintenance dari sisi usernya aja gitu loh ya. Itu keuntungannya efisien, udah pasti efektif dari sisi biaya dan waktu udah pasti gitu ya. Lalu bisa mendapatkan laporan keuangan yang akurat dan real time, sudah pasti gitu loh. Kalau usernya inputnya real time juga ya, laporan keuangan juga pasti dihasilkan real time ya. Dan si user ini yang input juga sudah memang dibekali implementasi dan training dari tim SAC juga. Jadi dipastikan itu sudah benar ya cara menginputnya. Kelebihannya juga tim kami lebih kompeten ya. Maksud kompeten di sini adalah setelah dilakukan training gitu, user-user kami tetap melakukan follow up gitu loh kepada user yang sudah di training gitu. Apakah penggunaannya ada permasalahan, ada problem gak, ada kesulitan input gak gitu. Jadi kita tetap follow up penggunaan Accurate-nya even itu sudah selesai masa implementasinya. Dan kalau nanti dibutuhkan untuk keperluan audit pajak, report-reportnya pun user tuh udah tenang gitu loh, ternyata Accurate-nya bisa benar dipakainya karena angka-angka yang ada di Accurate-nya itu bisa dipertanggungjawabkan. Beberapa study case kami ya, mereka menggunakan Accurate, ini perusahaan distributor yang cukup besar, namun sayang yang digunakan hanyalah jurnal voucher saja. Jadi hanya melakukan jurnal gitu, tidak memanfaatkan modul pembelian, penjualan gitu kan. Sehingga kadang mereka lihat itu nggak bisa dapat rinciannya, rincian hutang outstanding mereka nggak dapat tuh laporan itu karena mereka hanya menggunakan satu fitur si jurnal umum itu aja ya. Nah, dan itu juga memastikan bahwa mereka akan pusing gitu. Misalnya di neracanya ada piutang misalnya anggaplah 200 juta. Nah, mereka nggak akan tahu 200 juta itu punya siapa aja karena nggak ada yang input di modul penjualannya. Nah, case-case seperti itulah yang membuat kita pusing tuh dalam laporan keuangan gitu. Dan di situ SAC hadir, kita bantu reconcepting ulang cara inputnya nggak begini loh, ini salah loh, yang benar tuh di sini. Kalau inputnya di sini bisa keluar report seperti ini gitu. Jadi kita brainstorming ulang, kita datang ke sana. Jadi buat teman-teman yang sudah menggunakan Accurate atau mau menggunakan Accurate, jangan takut pengimplementasinya itu gagal gitu loh. Oh, saya udah beli nih, udah investasi, kok gagal ya cara pakainya gitu kan. Jangan khawatir seperti itu ya, karena sekarang Accurate punya konsultan resminya dan salah satunya adalah kami, Seto Accurate Consultants ya. Tinggal hubungi kami aja, ada di deskripsi video ini ya. Nah, buat teman-teman yang tetap mau dapat video-video update ke kita gitu kan, jangan lupa di subscribe channel kami ya, dan di like video ini. Namun kalau ada pertanyaan dan ingin request video, boleh komen di kolom komentar di bawah ini ya. Sampai jumpa di video Set Talk selanjutnya. Jangan ragu untuk pakai SAC. Sampai ketemu, bye bye.